Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan hari ini, buku ini akan menjelaskan rangkuman materi kelas 7 dengan tema fungsi hadis terhadap Al-Quran dan hukum bacaan qalqalah. Sedangkan materi yang kelas 8 yang akan buku ini bahas yakni hukum bacaan lam. Untuk itu, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan hadis. Sebagai sumber hukum kedua dari ajaran Islam, hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran, yaitu sebagai berikut. 1. Menguatkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah ada perintah tentang sholat. Lalu hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lagi. Nah, di dalam Al-Quran bunyi ayatnya itu adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kita fokus pada kata sholat. Wa aqimus sholah, dan laksanakanlah sholat. Nah, di sini ada perintah kita harus melaksanakan sholat. Kemudian Nabi mempertegas lagi, menguatkan lagi hukum itu dengan hadis as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama. Wa man taraka faqad hadamaddin. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Jadi kalau kita ingin agama Islam itu kokoh, ya maka kita harus rajin sholat. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi kedua, menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ini ada 3 item ya. Yang pertama, menjelaskan hal-hal yang masih bersifat global. Jadi kalau tadi di ayat yang buku ini baca, wa aqimus sholah, laksanakanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Nah, perintah sholat ini di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan. Sholat itu seperti apa sih tata caranya? Kemudian wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Zakat itu seperti apa? Caranya bagaimana? Kemudian macam-macam zakat itu bagaimana? Itu di Al-Quran tidak dijelaskan. Nah, untuk itu kemudian hadis, ya, salah satu fungsinya adalah menjelaskan hal yang masih bersifat global. Tadi sangat umum, global ini umum ya. Hanya perintah sholatlah, zakatlah, berwuduklah, gitu. Tapi kemudian oleh hadis dijelaskan, Rasulullah bersabda bahwa sholatlah kalian seperti saya sholat. Ya, sholat itu seperti ini loh. Dimulai dari apa? Dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian zakat. Zakat itu untuk siapa sih? Ya, yang berhak menerima zakat siapa? Nah, itu dijelaskan oleh hadis. Terus zakat ada berapa? Dijelaskan oleh hadis. Ini fungsinya hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, membatasi hal-hal yang belum jelas ada batasnya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang mencuri maka hukumannya adalah potong tangan. Bayangkan, semua pencuri itu dipotong tangan, maka banyak sekali orang yang tidak akan punya tangan, gitu ya. Nah, kemudian di hadis ini dibatasi. Apakah semua pencuri? Ini di Arab ya, di Arab. Sekali lagi di Arab. Itu harus dipotong tangan? Tidak. Jadi ada batasannya. Ketika orang itu mencuri berapa dinar, gitu loh. Nah, kalau misalnya kita contohkan di Indonesia, misalnya kasus pencurian ayam dan koruptor, apakah hukuman penjaranya sama? Tentu tidak, gitu ya. Apakah lamanya juga sama? Tentu tidak, gitu. Apakah dendanya sama? Tidak. Nah, itu loh. Jadi yang dibedakan itu. Ya, tapi ingat, Indonesia tidak memakai hukum Arab ya. Sebenarnya kalau saya ketemu langsung saya bisa menjelaskan lebih detail tentang ini. Jadi Indonesia itu mengambil nilai
dari ayat ini itu adalah nilai moralnya. Jadi hukumannya. Jadi orang yang mencuri tetap dihukum, tetapi tidak memakai potong tangan begitu ya. Ini untuk di Arab. Tapi di Indonesia diganti dengan hukuman di penjara atau di denda. Jadi nilai moralnya yang diambil. Itu. Dan dibedakan tadi pencuri kecil dan pencuri besar hukumannya tentu berbeda. Sekarang yang ketiga, mengkhususkan hal-hal yang dalam Al-Quran masih bersifat umum. Contoh, di Al-Quran, dalam Quran surah An-Nisa itu disebutkan bahwa haknya anak laki-laki itu adalah 1/2 dari sebagian harta orang tuanya. Jadi lebih banyak, dapat setengahnya daripada perempuan begitu ya. Jadi yang setengah itu milik anak yang laki-laki. Itu hukum warisnya seperti itu. Tetapi di situ tidak dijelaskan anak yang seperti apa yang berhak mendapat waris itu. Nah, hadis kemudian menjelaskan bahwa yang terkena hukum waris hanya apabila antara anak dan orang tuanya adalah seorang muslim. Artinya sama-sama orang Islam gitu. Jadi contohnya begini, kan ada seorang ayah yang meninggal, dia seorang kaya raya meninggalkan harta warisan, memiliki anak. Nah, anaknya ini kok dilala itu menganut kepercayaan lain, dia non muslim. Nah, apakah kemudian ketika ayahnya meninggal dia berhak mendapatkan warisan? Secara hukum Islam tidak, karena agamanya berbeda. Begitu ya. Nah, buku ini ada tambahan satu lagi. Selain tadi agamanya harus sama, juga syarat yang kedua adalah anak tersebut bukan menjadi pelaku pembunuh orang tuanya. Kan banyak itu ya, sekarang kasus-kasus ya, kita lihat seperti di sinetron-sinetron gitu ya. Itu juga menggambarkan kehidupan yang real sebenarnya, yang nyata, bahwa demi sebuah warisan orang tuanya, anak ada yang rela membunuh orang tuanya. Nah, tetapi ini ingat, secara hukum Islam dia haram mendapatkan warisan karena dia yang membunuh orang tuanya. Maka secara jalur itu terputus hak warisnya. Meskipun dia sesama orang Islam, Bu. Iya, sesama orang Islam pun sama gitu. Meskipun dia tidak berpindah agama, tapi dia hanya membunuh orang tuanya. Gitu. Maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya tadi. Gitu. Sekarang yang nomor 3, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu tidak ada hukum yang menjelaskan atau ayat yang menjelaskan bahwa orang laki-laki, umat Islam yang laki-laki boleh memakai cincin, tidak boleh memakai cincin emas dan pakaian sutra. Melarang, maksudnya begitu ya. Nah, ini hanya ada di hadis. Ada hadis yang menyatakan bahwa melarang umat Islam yang laki-laki memakai cincin emas dan memakai sutra. Gitu. Sekarang kita masuk pada hukum bacaan tajwid pilihan. 1. Lam tarqiq. 2. Lam tafkhim. Dulu di kelas 8 kita sudah pernah mempelajari hukum bacaan lam dan ro. Tetapi di sini yang buku ini jelaskan itu hanya hukum bacaan lam, karena yang keluar nanti di kisi-kisi adalah hukum bacaan lam. Hukum bacaan lam ini terkait dengan lafdzul jalalah. Masih ingat lafdzul jalalah apa? Betul, lafaz Allah, itu lafdzul jalalah. Nah, lam tarqiq ini itu berkaitan dengan lafdzul jalalah. Laf tarqiq itu tipis, tarqiq tipis, tafkhim tebal. Nah, tarqiq tipis itu tandanya apa? Kalau tipis itu kasroh. Kalau tafkhim itu tebal, itu harokatnya fathah doma. Yang di fathah doma apa? Yang di kasroh apa? Huruf sebelum lafaz Allah. Contoh yang tarqiq tipis tadi ya, harokat kasroh sebelum lafaz Allah pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ada lafaz Allah, di depannya kan ada bismi gitu ya. Mimnya berharokat apa? Kasroh. Maka tipis. Bismillah. Kalian jangan sampai salah bacanya bismillah, salah kalau seperti itu, tapi bismillahi. Yang kedua, alhamdulillahi, lillahi. Jadi harokat kasrohnya itu tetap gitu ya. Jadi tetap lillahi.
Nah, sedangkan yang lam tafkhim atau tebal sebelum lafzul jalalah itu berharokat fathah atau dhammah. Contohnya, qul huwallahu ahad. Huwallah. Nah, lafaz Allahnya itu bacanya kita tidak lagi kalau tadi bismillah, lanya itu kan tetap a ya, a gitu ya. Tapi kalau qul huwallah, L-nya itu, Allahnya itu menjadi tengahnya ya Allah, O, huruf O gitu ya. Qul huwallahu ahad. Saya kira kalian masih ingat penjelasan buku ini dulu di kelas. Nah, sekarang kita masuk pada hukum bacaan qalqalah. Qalqalah itu adalah membunyikan huruf-huruf tertentu yang keluar dari makharijul huruf dengan menambah suara atau pantulan yang kuat dan jelas. Bacaan qalqalah itu terjadi pada huruf bersukun atau wakof dan berada di tengah kalimat. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini qalqalah itu maka nanti suaranya itu ada seperti ada pantulannya. Ya, pantulannya kuat dan jelas. Nah, qalqalah ini hanya terjadi pada 5 huruf. Kalau kalian mengenalnya dulu dengan singkatan baju di toko. Toko, bacanya tokoh ya, bukan toko, karena ini qaf, gitu. Nah, 5 huruf ini jika berada di tengah ayat, posisinya di tengah ayat, maka itu sughra. Sughra itu kan kecil, dia ada di tengah. Anak kecil itu kalau kita jalan-jalan ditaruhnya di tengah, bukan di belakang gitu ya. Yang di belakang adalah orang tuanya. Sedangkan kalau qalqalah kubroh itu besar. Ya, tadi saya bilang orang tuanya di belakang gitu, kubro besar itu di belakang. Jadi letaknya 5 huruf tadi baju di toko itu ada di akhir ayat. Ada di akhir ayat. Ingat, kalau sughra di tengah, kalau kubro di akhir. Nah, huruf qalqalah sughra yang berada di tengah tadi itu kan disukun. Tetapi kalau yang kubro yang berada di akhir ayat itu bisa berupa hurufnya disukun atau dia hidup. Ya, maka bacanya lebih mantul lagi. Ada juga yang hidup dan bertasydid. Maka nanti akan lebih tebal lagi memantulkannya. Contoh qalqalah sughra. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Gitu. Yalid ada mantulnya, tetapi kecil saja gitu ya. Nah, yang belakang agak besar, yulad. Ini sebenarnya ada sughra dan kubronya ini ya. Jadi yalidnya itu adalah sughra, yulad itu kubro. Sekarang fi jidha hablum mim masad. Nah, hablum mim masad, hab ada b-nya itu ya. Tapi tidak terlalu tebal. Mim masad. Nah, sama, itu kubro. Nah, bacanya sama, dipantulkan. Sekarang contoh qalqalah kubro. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi qafnya huruf qaf itu dipantulkannya itu harus kelihatan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cepet ya, mantulnya cepet, kasab. Tapi jelas. Nah, kalau yang tasydid bagaimana? Contoh pada Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ditekan dulu baru dipantulkan. Wa tab gitu. Karena ada tasydidnya. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi ingat yang harus kalian pahami di sini, kalau lam tarqiq tipis berarti sebelum lafdzul jalalah harokatnya kasroh. Kalau lam tafkhim tebal sebelum lafdzul jalalah hurufnya berharokat fathah atau dhammah. Adapun yang qalqalah tadi ada sughra, ada kubro. Sughra kecil, ya kecil itu berarti di tengah. Oh, anak kecil di tengah gitu ya. Kalau kubro itu besar, oh orang besar, orang dewasa itu di belakang gitu. Berarti dia di akhir ayat. Itu cara mudahnya untuk niteni, bahasa saya begitu. Ini yang saya ajarkan dulu di kelas 9 sebelumnya, dan alhamdulillah cukup ampuh untuk membantu mereka begitu ya. Untuk pertemuan hari ini buku ini cukup menjelaskan ini. Berikutnya akan saya lanjutkan materi tajwid yang kelas
Begitu. Karena banyak materi tajwid juga biar kalian untuk sekedar untuk mengingat kembali saja. Saya yakin kalian sudah banyak belajar dari materi-materi yang sudah buku ini share sebelumnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan dan banyak belajar serta berdoa. Semoga sukses dan mari kita tutup dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.